Assalamualaikum, hai Sobat Leo, terima kasih sudah klik video ini. Semoga kalian senantiasa diberi kesehatan dan kebahagiaan ya. Oke, sekarang kita akan bertualang lagi bersama sebuah alur cerita film seru berjudul Dragonheart Vengeance. Film ini menceritakan perjuangan seorang anak petani miskin yang ingin membalas dendam karena keluarganya dibantai oleh pembunuh mengerikan. Hingga akhirnya ia bisa bertemu dengan seekor legenda naga es yang sangat langka. Pada suatu hari, terlihat sebuah keluarga petani miskin namun bahagia sedang melakukan rutinitasnya. Mereka menikmati pekerjaannya masing-masing di sekeliling alam yang indah. Tiba saatnya bagi Lukas untuk membajak tanah dengan kedua sapinya. Karena kelelahan, sang anak alias Lukas pun tertidur sejenak, namun ia tiba-tiba sayup-sayup mendengar suara jeritan. Ia pun terbangun dan lekas menuju sumber suara yang tak lain berasal dari rumahnya. Dan benar saja, perlahan ia mengintip dan melihat pemandangan yang mengerikan di mana seluruh keluarganya dibantai. Setelah para pembunuh pergi dan berpencar, Lukas hanya bisa meratapi dari jauh kondisi rumahnya yang semakin hancur dilahap oleh kobaran api. Singkat cerita, Lukas datang ke pusat kota untuk menjual sapinya demi mendapat uang perbekalan selama perjalanan yang akan ia lalui. Kebetulan sekali, di tengah kota, sang raja yang bernama Razvan sedang belusukan mendengar keluhan para rakyat. Hal itu dimanfaatkan oleh Lukas yang ingin memohon keadilan pada raja atas apa yang telah dialaminya. Tapi sayangnya permohonan tersebut tak ditanggapi dan justru ia diusir oleh pengawal Raja Razvan. Dengan putus asa, keesokan harinya ia menuju tempat master pandai besi yang terkenal di kota tersebut. Ia menceritakan permasalahannya, lalu di sana ia mendapatkan sebuah pedang dan nasihat, di mana sang master menyuruhnya untuk meminta bantuan naga legendaris yang bersarang di perbukitan tinggi pegunungan. Lukas awalnya tidak percaya legenda tersebut, namun karena tak ada cara lain untuk balas dendam, ia pun segera memulai pencariannya dan bertualang melalui berbagai tempat. Beberapa orang justru menimpukinya karena dinilai gila. Namun setelah sekian lama, akhirnya ada seorang pemburu misterius yang memberinya arah. Lukas pun mengikuti arahan tersebut hingga sampai pada sebuah gua yang sekitarnya penuh salju walaupun belum musim dingin. Ia masuk perlahan hingga mencapai sebuah ruangan besar. Lalu dengan polosnya ia berteriak menyuruh naga keluar. Seketika ia terkejut melihat seekor naga besar datang menghampirinya. I was told you help people. Killed my family and others. Lukas yang banyak bertanya hampir dimakan oleh sang naga, namun itu hanya gertakan saja untuk menunjukkan siapa yang terkuat. So tanpa basa-basi, Lukas lanjut menceritakan permasalahannya untuk membalas dendam kematian keluarganya. Tapi jawaban sang naga ternyata mengecewakannya. Ya, sang naga yang bernama Sifet menolak membantunya jika alasan utama Lukas adalah untuk balas dendam. Di situ sang naga justru memberinya tausiah dan tentu saja Lukas sangat kecewa sambil pergi begitu saja dengan segala kekesalannya. Ia melanjutkan perjalanan hingga malam pun tiba dan singkat cerita, keesokan paginya Lukas dikejutkan oleh seekor kuda putih tepat di hadapannya yang seolah datang untuk memfasilitasinya berpetualang. Dalam perjalanan ia bertemu seorang pemburu handal yang berbaik hati menolongnya. Pemburu yang bernama Darius ini ternyata tahu betul reputasi keempat pembunuh yang telah membantai keluarga Lukas. Ia pun menjelaskan pada Lukas kalau keempat pembunuh akan berpencar ke empat arah mata angin, dan The Bear akan menuju sarangnya di Broken Lands yang searah dengan perjalanan saat ini alias menuju utara. So rencana awal adalah mereka akan meringkus The Bear yang kemungkinan akan bersama bawahan lain yang telah ia rekrut. The Broken Lands. Persiapan pun segera dilakukan. Namun, tiba-tiba kuda putih yang dikendarai Lukas berubah menjadi seekor naga yang tak lain adalah Sifet yang ternyata bersedia menolong Lukas. Di situ Darius justru tidak suka karena menurut titah Raja Razvan, sang naga dulu pernah menolak untuk menolong kerajaan saat peperangan dan dicap berkhianat. Dengan demikian, Darius menyuruh Lukas memilih antara dirinya atau Sifet yang akan membantu menolong dalam misi balas dendam. Lukas dengan polosnya berkata ia tetap butuh pertolongan Darius ditambah juga dengan Sifet. Tapi Darius tetap tak terima dan akhirnya pergi meninggalkan Lukas bersama Sifet. Waktu pun berlalu dan apesnya, Lukas yang sedang merenung digerebek oleh The Bear dan anak buahnya.
Adegan kejar-kejaran pun terjadi hingga akhirnya si Fat datang menolong Lucas. Lucas berlari ke atas bukit disusul oleh The Bear saat si Fat sibuk menghadapi pasukan yang tersisa. The Bear yang merasa jauh lebih kuat mempermainkan Lucas dengan memutar-mutarnya. Namun naasnya, ikat pinggang Lucas robek dan membuat The Bear jatuh ke jurang hingga tewas seketika. So, perjalanan pun kembali dilanjutkan. Si Fat menuntun Lucas menuju sarang The Wolf. Selama perjalanan, Lucas dan si Fat semakin mengenal satu sama lain. Tak terasa akhirnya mereka sampai di area hutan. Di sana tiba-tiba mereka digerebek oleh The Wolf dan para pasukannya. Dan tentunya, si Fat pun kembali beraksi mengalahkan seluruh penjahat tersebut. Hingga akhirnya, tinggal The Wolf sendiri yang berhasil ditaklukkan di bawah kaki si Fat. Lalu dijadikan penuntun untuk menemukan penjahat lainnya. Dengan demikian, menurut The Wolf, saat ini perjalanan terdekat adalah menuju ke sarang The Snake. Singkat cerita, sampailah mereka di sebuah gubuk misterius yang tak lain adalah sarang The Snake. Ternyata di sana Darius telah melakukan aksinya. Namun ia justru terjebak dan terkepung oleh The Snake dan anak buahnya. Saat terpojok, si Fat pun segera menolong. Nah, di tengah perkelahian, rupanya The Wolf berhasil meloloskan diri dan mencoba kabur. Namun si Fat berhasil membekukan tangannya hingga patah dan terjatuh. Sementara itu, The Snake sedang kabur dengan kudanya, namun Lucas berhasil mengejarnya hingga terjadi pertarungan sengit antara keduanya. Saat Darius dan si Fat kembali menyusul Lucas, untungnya The Snake sudah berhasil dilumpuhkan. Malam itu, The Snake diinterogasi agar mengatakan di mana sisa penjahat lainnya. Namun itu semua sia-sia karena ia keras kepala tidak mau memberitahu lokasi The Scorpion. Pagi pun tiba dan mereka membawa The Snake ke ibu kota untuk dipenjara. Namun ternyata saat malam tiba, Darius yang sedang bersantai di bar justru disergap oleh raja dan pasukannya karena ia menangkap The Snake. Nah, disitulah terungkap bahwa sebenarnya keempat penjahat tersebut memang dipekerjakan oleh raja untuk membunuh orang-orang miskin agar persediaan pangan tak terganggu dan kerajaan terlihat makmur dan bahagia. Saat itu bukti kekejaman raja berupa kertas perintah pembunuhan yang dipungut Darius dari sarang The Snake diambil oleh salah satu prajurit yang mengira kantung kecil itu hanya berisi uang saja. Setelah raja dan pasukan pergi, The Scorpion datang membebaskan The Snake dari penjara. Lucas dan Darius pun pergi memburu jejak The Snake setelah mengetahui ia berhasil lolos dari penjara. Setelah melalui perjalanan dan sampai di suatu daerah bersalju, sayangnya mereka disergap. Darius memerintahkan Lucas untuk kembali mengambil kuda dan segera menuju kota. Namun saat ingin menuju kudanya, ia justru terkena sengatan tongkat The Scorpion yang tiba-tiba muncul. Darius berhasil mengalahkan para penyergap satu persatu, namun sekarang ia harus menghadapi The Scorpion yang menyerangnya. Sedangkan The Snake pun datang menghajar Lucas. Di saat yang sama, si Fat sedang menyamar menjadi kucing untuk merebut kembali bukti kekejaman raja dari seorang prajurit yang tempo hari mengambil kantung milik Darius. Saat hampir berhasil, tiba-tiba si Fat mendapat feeling bahwa kedua rekannya sedang dalam keadaan darurat. Ia pun segera pergi dari kerajaan menuju tempat Darius dan Lucas berada. Kembali ke Darius yang terlihat terpojok, namun akhirnya berhasil membuang tongkat beracun milik Scorpion. Tapi saat ini ia sedang terdesak karena dicekek oleh musuhnya di dalam air. Setelah berusaha sekuat tenaga, akhirnya ia berhasil mengambil anak panah yang terjatuh dalam air lalu mengalahkan The Scorpion. Di saat bersamaan, si Fat akhirnya datang ke hadapan The Snake yang telah membuat Lucas babak belur. Si Fat pun marah dan langsung membunuh The Snake saat itu juga. So, tanpa berlama-lama, si Fat membawa Lucas terbang melalui malam penuh bintang ke tempat pengobatan di mana seorang wanita bernama Oana bekerja di sana. Dan ternyata Oana adalah wanita yang selama ini Lucas taksir sejak tiba di pusat kota. Namun belum lama merasakan momen kebahagiaan. Tiba-tiba datang raja dan pasukannya membawa para rakyat untuk mengusir naga yang ia tuduh pernah berkhianat sejak dulu. Di situ rakyat jelas mendukung dan percaya pada raja. Namun tamu tak disangka datang.
Ya, dia adalah The Wolf yang masih bertahan hidup dan akhirnya membongkar kebusukan sang raja yang memerintahkannya untuk membunuh rakyat miskin agar kerajaannya terlihat makmur tak kekurangan pangan. Setelah itu, Sifet menawarkan perlindungan bagi siapa saja yang mau berterus terang atas kebusukan sang raja. Seketika beberapa pengawal raja pun mulai buka suara atas hal tersebut, hingga akhirnya sekarang sang raja diturunkan dari tahtanya di Borgol dan seluruh penduduk telah tahu kebenarannya hingga tidak lagi membenci naga akibat kebohongan sang raja. So, sekarang semua orang terlihat bahagia. Lukas kembali ke rumahnya bersama Oana membangun kembali peternakannya. Dan terlihat juga saat ini banyak orang-orang dari kota yang datang mengunjunginya untuk merasakan kebahagiaan bersama-sama.